Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Samsuladi. Di sini saya akan melaksanakan yaitu lab paket tracer di 416 ya. Di sini saya sudah mengunduh filenya. Kita bisa lihat dulu filenya sebelum kita unduh ada di Netcad ya. Nah, di Netcad. Nah, ini salah satu perintahnya ya. Jadi ini nama ini filenya. Setelah itu unduh, nanti kita buka dalamnya seperti ini. Jadi di lab kali ini kita akan melakukan ekspor terhadap smart home, explore the smart home. Jadi kita akan menjelajahi sebuah smart home atau sebuah rumah pintar, di mana ada ISP delivery-nya, data dan video overseas, konsen kabel. Kita akan coba bahas di sini ya. Untuk pertama, dua coaxial kabel left, the coaxial splitter in topologi sound. Jadi untuk coaxial splitter ini dia tuh menggunakan kabel. Nah, kabel biru ini namanya kabel koaksial. Koaksial. Mungkin seperti itulah pembahasannya. Nah, kabel itu terhubung kemana saja setelah terhubung ke splitter ini. Jadi kabel itu terhubung ke TV. Ini lewat aja ya, dia nggak ke jendela. Pertama dia ke TV, lalu ke modem. Jadi secara tidak langsung TV itu dia terkoneksi oleh modem, terkoneksi kepada si modem melalui koaksial kabel ini, koaksial splitter ini. Which device does the koaksial kabel connect to? Nah, ini berarti dia terkoneksi kan, TV koneksi ke splitter 0 dan modem terkoneksi ke sini, maka dua perangkat ini bisa saling berkomunikasi ataupun sudah terkoneksi. The cable modem is interface between the network of the SPJ and the home. The two switch device does the cable modem connects. Nah, dari kabel ini ada kabel lagi yang dia itu masuk ke port interface. Kita bisa ini kan ada kabel ya. Kita bisa cek kabel hitam ini. Di sini kabel modem ya. Itu dia interface 0 dan 0, dan kabel ini itu dia terkoneksi ke home gateway ya, ke router menggunakan kabel straight. Dia koneksinya ke sebuah router home gateway. Ini lalu ini untuk wirelessnya ya, kalkulator atau salon segala macam kita bisa saling terkoneksi. Kenapa? Karena semua perangkat device yang ada di dalam smart home ini dia terhubung, terkoneksi ke home gateway, ke router. Jadi kita bisa melakukan monitoring. Nah, di sini coba kita untuk interacting ya. Untuk melihat, mengecek atau monitoring melalui sebuah tablet. Nah, ini kita cek tabletnya. IoT monitoring. Kita buka dulu. Di sini tinggal login ya, login. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak perangkat yang terhubung ke sebuah router. Dari sini ya, kita itu bisa melakukan yang namanya kontrol perangkat. Seumpama nih, ini ada smart door atau pintu pintar. Jadi kita bisa mengunci pintu itu tanpa harus menyentuhnya. Kita mengunci pintu itu melalui sebuah tablet. Jadi tablet itu kita melakukan kontrol atau monitoring. Atau yang lain seperti sini ada smart coffee kita hidupin, tuh dia hidup, berarti dia memanaskan seperti itu. Atau yang lain, sini ada kipas, lampu, temperatur meter,
Kita kelihatan kan berapa. Jadi kita ibaratnya itu udah nggak perlu capek-capek bolak-balik ngecek perangkat gitu kan. Ini tadi kita udah coba untuk pintu ya, dikunci, buka lagi. Nah, di sini untuk smart coffee itu ada shortcutnya ya. Jadi kita nggak harus buka monitoring IoT monitoring dari tablet ya. Kita cukup arahkan kursor kita ke sini dan mungkin klik ALT sama kita coba dulu ya ALT. Aduh, nggak bisa ya. Bisanya bisa. Harusnya sih bisa sih ini. ALT terus kita klik di bagian mouse ya, klik kanan. Di sini karena saya tidak menggunakan mouse, jadi mungkin agak susah. Nah, ini bisa nih. Hidupkan ya. Itu saya tidak perlu membuka lewat tablet lagi. Tinggal ke sana lain sini ketik ALT. Cara matinya sama aja sih harusnya. Coba bentar. Oh, tinggal disentuh aja ya. Bisa udah. Lalu coba kita ke tablet. Oh, ini kita coba akses si router ya, si home gateway melalui web browser. Harusnya sih bisa. Karena emang kalau kita syaratnya itu kita terkoneksi ke jaringan lokal si router tersebut. Oke, coba kita akses lewat web ya. Masuk admin. Oh, error nih. Mungkin beda mungkin ya. Tapi di sini kita diberitahu untuk password dan username admin. Ya, nggak masalah sih kalau kita nggak bisa masuk akses si router lewat desktop karena kita bisa akses lewat IoT monitoring. Sama aja. Dan di sini kita ditanyakan untuk sebuah MSU ya, MCU. MCU ini perangkatnya MCU. Jadi MCU ini sebuah perangkat kecil yang disebut dengan perangkat IoT itu, di mana dia tuh eh, yang menjadi pusatnya setiap perangkat atau setiap device pintar smart device yang ada di smart home ini. Jadi dengan adanya ini nih kita bisa melakukan monitoring, kita bisa melakukan kontrol gitu. Kan dia yang mengirimkan data seumpama dari si jendela nih. Jendela ini nih dia punya beberapa sensor seperti sensor cahaya, seumpama sensor cahaya yang dimana data sensor itu akan dikirimkan oleh si MSU ini ke gateway seumpama atau ke kipas gitu. Jadi ntar ketika panas kipas itu akan hidup sendiri ya, ke sini ya, lalu ke gateway ya, dia mengirimkan ke gateway. Ibaratnya tuh kayak ini nih cuman ngirimin data aja, kayak oh ini suhunya sekian, kirim. Nah, dari situ nanti disambungkan lagi ke gateway. Nah, di gateway itu barulah masuk ke monitoring yang ada di tablet. Seumpama kita mengkontrolnya ketika suhu sekian jendela akan terbuka, jadi jendela otomatis akan terbuka ya, gitu. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.